Selamat datang di ibadah sekolah minggu remaja Jemaat Baji Pamai Maros. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kehadiran Tuhan. Dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab. Kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dan di kidung pujian, mari kita bergembira. Mari kita melipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, seminggu lamanya hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh datang, beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Hadirlah kiranya di tengah ibadah virtual kami pada pagi hari ini ya Tuhan, agar ibadah kami boleh jadi seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi kidung pujian pertama kali dengar firman Tuhan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pertolongan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti dan memahami firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita baca firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18 berbunyi demikian. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu,
Tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian firman Tuhan. Halo, selamat pagi. Shalom buat anak-anak semua. Semua sehat selama di rumah. Hari ini kita berjumpa dengan penuh sukacita dalam ibadah sekolah minggu melalui YouTube yang ditayangkan oleh pengurus sekolah minggu pada saat ini. Anak-anak yang kekasih, apakah anak-anak tahu isi Alkitab? Ya, Alkitab ini adalah firman Tuhan yang berisi nasihat dan perintah yang bertujuan membimbing kita dalam hidup ini. Tuhan memberikan ajarannya kepada semua orang yang dikasihinya. Sama seperti papa dan mama yang di rumah memberi nasihat kepada anak-anak, karena mereka sangat sayang kepada anak-anak. Firman dan ajaran Tuhan menolong kita semua agar tahu harus berkata-kata dan bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, supaya semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Anak-anak yang manis, mengapa Tuhan mengajak dan mengajar kita serta mendidik kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat, yaitu orang-orang yang berakal budi, dan kita dapat menikmati hidup penuh berkat. Berkat Tuhan yang terus ada pada orang-orang yang dikasihinya dikatakan dalam Alkitab adalah orang yang berbahagia. Kebahagiaan dapat diberkati oleh Tuhan lebih penting dibandingkan memiliki emas dan permata. Anak-anak yang manis, siapa yang ingin senang dalam hidup ini? Tentunya semua ingin senang ya. Caranya bagaimana? Ya tentu kita harus takut kepada Tuhan. Bagaimana melakukan firman Tuhan itu? Bagaimana caranya kita melakukan takut kepada Tuhan? Ingat apa yang diajarkan Tuhan di dalam melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan ajarkan kepada anak-anak? Tuhan mengajarkan dan mendidik kita. Kita tidak melupakan firman Tuhan, supaya panjang umur dan kita merasakan damai sejahtera. Bagaimana caranya agar kita tidak melupakan firman-Nya? Tentu kita harus rajin membaca Alkitab. Dan bagaimana damai sejahtera yang bisa kita rasakan?
tentu rasa damai itu ada dalam hati, kita merasa aman, kita tidak menjadi khawatir. Dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong dan memberkati dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti seperti anak-anak ketakutan gelap atau anak-anak takut sesuatu. Takut akan Tuhan adalah kita tidak melakukan perbuatan jahat, tetapi kita melakukan perbuatan yang baik, misalnya menolong sesama, membantu orang tua, atau hal-hal baik yang lainnya. Kita tidak berbohong atau kita tidak melakukan dosa yang lain, misalnya mencuri. Kita tetap setia kepada Tuhan supaya Dia mengasihi kita. Anak-anak yang manis, apakah tujuan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu mendatangkan kebahagiaan dan sejahtera dalam hidup kita dan hidup anak-anak semuanya. Karena itu, sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Tetap rajin membaca Alkitab, tetap rajin berdoa, dan ikut sekolah minggu. Seperti hari ini kita mengikuti sekolah minggu di rumah masing-masing karena masih adanya penyakit atau virus corona yang masih ada saat ini, sehingga anak-anak masih mengikuti sekolah minggu di rumah. Karena dengan belajar firman Tuhan, kita diingatkan untuk suatu ajaran yang baik dari Tuhan dan didikan dari Tuhan. Ajaran Tuhan akan membuat anak-anak menjadi lebih berhikmat serta mengalami banyak berkat melebihi dari emas dan permata. Anak-anak yang kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, Daud adalah seorang raja, dia juga sebagai seorang tua. Dia tahu bahwa ajaran Tuhan itu adalah pedoman yang paling berharga dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Daud meneruskan pesannya kepada anak-anaknya. Karena dia ingin supaya anak-anaknya juga senang dan berbahagia dalam kehidupan mereka. Salomo yang adalah anak Raja Daud mengingatkan kita semua untuk memegang ajaran Tuhan seperti kita memakai kalung pada leher kita. Nah, kalau anak-anak di rumah, siapakah yang menolong untuk mengerti tentang ajaran dan didikan Tuhan? Tentu di rumah ada papa dan mama, ada kakek, ada oma atau opa, dan juga ada kakak-kakak sekolah minggu dan ibu guru sekolah minggu. Kalau begitu, anak-anak sekolah minggu harus juga taat dan mau mendengarkan ajaran dan didikan yang mereka telah ajarkan kepada anak-anak semua. Jangan pernah bosan. Ajaran Tuhan melalui papa dan mama dan juga kakak-kakak semua akan menjadikan kita berbahagia. Anak-anak, siapa yang mau berbahagia? Ayo, kita semua tetap percaya kepada Tuhan dan mengingat ajaran Tuhan. Kita membaca dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan akan memberkati anak-anak semuanya. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita. Sambil bunyi persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Kasihnya
tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mendidik dan mengajar kami dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan akan terus mengajar kami dan mendidik kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Bapa. Kiranya menjadi pedoman di dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa menjaga, bahkan memberikan kami pendampingan dalam kehidupan kami, baik ketika kami belajar di rumah ataupun ketika kami beribadah di rumah. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka ketika mereka bekerja setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk anak-anak yang sampai dengan saat ini masih belajar di rumah. Di dalam mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan-ulangan harian ataupun mid semester, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat akal budi, bahkan dengan tekun mereka belajar setiap hari. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh ditambahkan usianya setahun lagi. Syukur dan puji kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya mereka diberi kekuatan, kesehatan dalam menjalani masa pertumbuhan mereka hari-hari ini, di dalam mereka bersekolah di rumah sampai dengan hari ini. Begitu juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini merasa kelemahan tubuh ataupun sakit di rumah. Tuhan akan berkati kehidupan mereka, memberikan sehat dan kuat, sehingga mereka tetap bersuka cita dan tetap bersyukur dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur nyata kami kepadamu. Terimalah persembahan ini Bapa, agar dapat dipakai untuk pelayanan bagi anak-anak dimanapun dibutuhkan. Tuhan akan berkati para pengasuh sekolah minggu, para pengurus sekolah minggu, dan Tuhan akan memberkati semua pelayanan anak yang dilakukan pada hari ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu remaja kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus.
kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, tengah, hingga berakhirnya. Dan biarlah Tuhan ibadah kami boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan, boleh menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami, anak-anak sekolah minggumu seminggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu remaja kita pada pagi hari ini. Bagi adik-adik yang masih beraktivitas di dalam rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan. Bagi adik-adik yang harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk memakai masker dan menjaga jarak fisik. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.